Halo teman-teman. Jadi sorry tadi sebelumnya udah dihapus ya pre-config untuk PBR ini. Nah, selagi kita menunggu buat nge-refresh ini, kita mau verify. Jadi yang kita mau apply itu adalah PBR dari web ke app. Jadi existingnya adalah dari web itu bisa direct langsung ke app, ya kan? Nah, dari setelah kita pasang PBR, nih permit all, dari web dia bakal belok ke switch, jadi switch bakal belok ke app. Nah, pakai BD point to point ini, lalu dari switch ini kita pakai static root buat ngarahin beloknya kemana. Tuh, oke. Kita verify dulu pre-config-nya. Ini dari app ini kan ngeping 206 ya. Ini udah bisa ya. Yang kita highlight adalah TTL 62. Oke. Nah, ini dari DB ya. DB ini nggak minor aja sih, tes doang. Jadi dari DB dia cuma bisa ke app. Nah, untuk web sendiri, ini kita ngeping ke app ya. Jadi TTL masih 62. Lanjut aja terus, kita ping terus ya. Ini belum mulai. Jadi kontraknya ini kan kita pasang consume provide ya. Nah, setelah kita udah pasang kontrak, kita wajib pasang PBR nih. Oke. Step-stepnya sih cukup panjang ya, cuman ya so far harus benar-benar sering nge-lab sih buat inget si apa namanya step by step buat PBR ini. Oke, agak berat. Sip. Oke, ini EPG yang kita pakai, Edeno 1 Infra App EPG. Di dalam apa namanya? Di dalam EPG ini kita punya apa namanya? Server app ya, yang ini. Sebentar, agak lama. Agak berat timbang ini labnya. Coba kita clear dulu ya ACL ya. Ini jadi ACL udah pre-config, jadi kita tinggal pakai aja nih sebelum ini. Udah match. Clear, nanti access list. Lawan. Counter. Oke, harusnya udah clear sih. Sip, udah clear. Nah, oke, sekarang kita coba config PBR ya. Kita config PBR mungkin dari apa namanya BD-nya. Jadi kita butuh BD ini buat point to point antara device PBR kita. Ini yaitu switch ini switch layer 3. Nah, kita config BD-nya untuk BD DSCI 10.2.221.1/29. Lalu di sisi switch-nya ini 221.6 ya. Show IP interface brief. Nah, ini kita pakai itu VLAN 221.6. Oke, kita config BD-nya. Ini BD-nya seperti biasa, nggak ada perbedaan seperti BD-BD biasa yang kita pakai. Cuman mungkin agak sedikit minor ya. Jadi untuk PBR sendiri apa namanya? L2 unknown unique cache-nya bukan hardware proxy, karena hardware proxy kan itu artinya dia nyimpen apa ya? Nyimpen cache-nya tuh di spine ya. Nah, ini enggak, kita flooding. Kita namain IDN 01 infra PBR BD. Oke. Nah, ini reguler VRF-nya di VRF IDN 01. Forwarding-nya ini jangan kita optimize, tapi kita custom. Nah, ini yang harus di highlight. L2 unknown unique cache-nya jangan kita pakai hardware proxy, kita pakai flood. Oke, ini ARP flooding kita centang, enable. Lanjut, buat kita tambahin IP-nya di BD. Sesuai di topologi ini, 10.2.221.1. 10.2.221.1/29. Oke, ini kita nggak perlu advertise eksternal ya, karena kan cuman PBR. Kita oke. Next.
Oke, ID01 infra PBR sudah dibikin ya. Ini. Lalu setelah kita bikin PBR-nya, close. Jadi existing kan kita udah bikin kontrak ya teman-teman ya. Jadi kontraknya apa namanya? Existing ini kita nggak usah otak-atik lagi. Kita cuma nambahin L4 L7 device-nya. Next berarti kita langsung config PBR ya. Jadi kita buka policy, terus protokol di sini. L4 L7 policy. Oh ya. Di L4 L7 policy based redirect kita create device-nya ya. Sorry, create L4 L7 policy based redirect-nya. Oke. Sorry, ini harusnya nih agak belakangan. Kita harus define device-nya dulu. Device PBR-nya. Kita buka menu service. Sorry, tenant. Tenant yang kita punya. Lalu service. L4 L7. Nah, ini kita define device-nya dulu di sini. Create device-nya, create L4 L7 device. Oke, kita namain di sini IDN 01 infra SW lab demo. Nah, service type-nya ini bukan ADC ya. Bukan ADC itu kalau nggak salah application delivery controller, yaitu si ini ya, load balancer ya. Nah, ini kita pakai ada aja karena kan kita pakai live ya. Sorry, kita pakai traditional layer 3 switch. Nah, ini physical domainnya kita physical domain 2 yang udah kita preconfig. Lalu next untuk kita define device-nya, apa sih device yang kita pakai sekarang? Kita define di sini name-nya device. Nah, interface-nya kita tambah IDN 01 INT. Path-nya ini yang udah pre-config kita pakai VPC2 PG port group. Update ini oke. Okay. Lalu lanjut kita cluster interface. Jadi bedanya apa sih? Jadi di si device ini nanti kan dia punya device kan di sini kan. Nah, di cluster interface kalau misalnya kita tuh ARM tuh jadi connectivity-nya ada dua ya. Karena kita pakai one ARM doang, jadi cukup define device-nya di sini. Cluster interface-nya kita pakai int concrete device-nya kita yang udah kita pilih tadi. Sorry. Nah, ini. Lalu VLAN-nya yang tadi kita buat 221 IDN interface karena kan kita pakai one ARM doang ya. Cukup seperti ini. Next submit. Aman. Lalu setelah kita buat device-nya ya, kita buat service graph-nya di sini. Create L4 L7 service graph template. Nah, ini template ini yang bakal jadi acuan kita ya. Nah, ini kan kita ada consumer sama provider EPG. Kita cukup tarik device yang tadi kita bikin. PBR device SW, PBR SW lah kita bikin di sini. Service grab-nya ID01 infra SW lab demo. Grab tab-nya new grab, filter after first node ini allow all. ID01 infra SW lab demo information. Nah, root redirect kita centang di sini teman-teman. Oke, cukup seperti ini. Submit. Nah, kita coba lihat deploy grab instance-nya. Oke, belum. Nah, ini harusnya dia muncul di sini. Karena kita belum masukin di sini, dia nggak bakal muncul teman-teman. Ini step yang di bawah cukup seperti ini aja ya. Jadi kita nggak ada otak-atik di bawah lagi. Nah, sekarang kita otak-atik di tenant yang kita punya, lalu buka policy, protokol, lalu buka ke L4 L7 policy base redirect. Kita buat L4 L7-nya device ini. Redirect-nya.
kita namingnya udah kita bikin. Destination type-nya ini L3 ya, karena kan kita pakai IP. Lalu kita di sini cukup source IP, destination IP, protocol number. Oke. Nah, L3 destination-nya ini kita pilih IP yang di depan atau si PBR ini. Kan karena lihat dari topologi ini IP-nya nih ya, ini ya, 10.2.221.6. 10.2.221.6. MAC-nya kita harus masukin MAC yang sesuai yang ada di VLAN 221 ini. Nah, coba kita lihat VLAN 221 show interface VLAN 221. Nah, di sini udah ada MAC-nya ya. Nah, ini MAC-nya kita copy. Nah, MAC ini wajib ini ya. Titik 2 begini. Kolom. Oke. MAC-nya udah kita copy. Sip. Oke. Mantap, submit. Nah, ini udah ada policy redirect-nya ya. Kita lihat apakah di sini udah ada grep instance-nya. Belum, karena kita belum masukin ke kontrak ya teman-teman. Kita cek sebelum kita ngapa-ngapain. Cek device-nya udah bisa diping apa belum, masih bisa diping apa belum. Masih tuh. DN mantap. Web DN mantap. Sejalan ya teman-teman ya. Di sini pun ACL-nya dia belum ngehit. Tuh, dia belum ngehit sama sekali. Oke, lanjut kita define si apa namanya? Kontraknya ini ya, pakai PBR. Nah, jadi ya seperti biasa di menunya menu kontrak ya. Tenant, terus kontraknya dia, kontrak standar. Ini kontrak yang udah kita bikin tadi ya, yang kita udah define sebelumnya. Nah, yang kita define itu adalah web to app. Nah, web to app-nya ini kita define L4, L7 device-nya ya, teman-teman. Nah, di sini nih, L4, L7 service grep. Nih, oh sorry, ada yang ketinggalan ternyata. Sebelum kita ke sana, harus di-define ini nih. Device selection policy. Nah, ini yang belum ketinggalan nih. Create logical device context. Jadi kita nanti kan kita define kontraknya di sini ya. Kontraknya ini IDN 01 web to app. Maaf. Mana nih? Web to app, web to app. Web to app nih dia. Grep name-nya nanti kita yang pakai lab demo. Lalu node name-nya tadi kita pakai PBRSW. Text name-nya kita kosongin nggak apa-apa, device-nya yang paling atas. Cluster interface kita masukin lagi di sini. Jadi ini tuh buat ngikat kontrak grep sama si cluster interface tadi ya. Yang kita bikin. Nah, di sini ada konektor, di sini ada consumer. Kita masukin consumer dulu. Cluster interface, masukin interface-nya. Lalu associate network-nya kan kita pakai BD ya. Centang di BD-nya sini. Masukin BD yang tadi kita buat. BD01, infra PBR BD. Nah, ini kan dia biar ngikat ke arah IP-nya ya. Subnet kosongin cukup, nggak apa-apa. Dia karena nggak butuh. Nah, di sini kita butuh masukin L4, L7 policy base redirect-nya yang kita bikin tadi. Nih, cukup kayak gini. Oke, submit. Satu lagi ini kan baru consumer ya. Provider juga kita harus masukin juga. Konektor name-nya, provider di sini. Cluster interface-nya kita pakai IDN INT. Associate-nya, bridge domain. BD-nya kita yang tadi udah kita buat. INDN 01 infra PBR BD. Sip. Oke, satu lagi yang belum kita masukin, demo. Oke, submit. Sip. Aman. Cek apakah deploy grep-nya. Oke, kita one step closer masukin di sini ya, di kontraknya. Kontraknya L4 L7 service grep-nya. Demo oke, submit. Submit change. Apakah masih bisa ngepick? Oh, berhenti ya teman-teman ya. Ini jalan nih 813 792 798. Oke, dia berhenti ya. Nah,
kita verify si PBR itu di mana? Kita verify PBR di deployed graph instance. Nah, di sini sudah state-nya applied. Kalau sudah applied artinya sudah jalan ya PBR-nya. Nah, tapi problemnya adalah kenapa dia masih nggak bisa ngeping tuh. Nah, sekarang malah ada lognya time to live exercise. Artinya dia tuh kayak dia udah ngeping dari app mau ke web tapi kok udah dibelokin. Nah, ceritanya dia udah belok nih, tapi dia nggak mau balikin lagi trafficnya. Dia tetap muter di dalam switch ini. Nah, tadi kita kan sempat ngeliat ya. Nah, ini kita coba lihat log ini. Kita udah bikin lognya di sini. Ini udah match, tapi kenapa nggak mau? Nah, baik lagi. Trafficnya udah masuk ke switch, tapi nggak dikeluarin dari switch ini. Nah, solusinya gimana? Coba kita cek routingnya, apakah udah ada ya. Show IP route VRF IDN01. Nah, ini 221 masih connected. Nah, ini lewat L3 out. Nah, ini kan lewatnya 231 ya. Harusnya expectnya adalah lewat VLAN 221. Oke, coba kita tambahin static route-nya teman-teman ya. Terminal. Sip, sip. Oke. Kita cek lagi. Nah, akhirnya dia udah ini ya. Bisa belok nih. Kita coba lihat perbedaannya teman-teman. Jadi di sini kan sekarang TTL 60. Yang di sisi web ya, web to app. Dia sebelumnya tuh sebenarnya TTL-nya bukan 60, tapi TTL 62. Nah, pun di app ke arah web dia ngeping, tadinya TTL 62 di sini. Setelah PBR malah TTL jadi 61. Kenapa dia berubah? Karena ketika device itu kan satu hop itu kan dia TTL tuh bakal ini ya, time to live itu kan bakal berkurang ya. Jadi dari server ini dia masuk ke switch, dari switch dia bakal melempar. Nah, karena kan dia udah ngelewatin layer 3 di sini. DBD baru ke switch ini, lalu baru ke app-nya lagi. Itu makan satu atau dua time to live. Tuh. Jadi TTL itu bakal berubah ya, teman-teman ya. Nah, coba kita clear ya. Apa namanya? ACL-nya. Kita clear dulu kan match-nya karena salah ya. Karena false ACL. Coba tadi show clear mana sih clear? Clear ulang lah. Clear IP access. IP access. Oke. Show IP access list. Show IP access list 101. Oke, ini masih kosong. Coba kita ping ulang ya. Oke, ini udah bisa ngeping dari app ke web. Sekarang kita ping dari web ke app. Coba kita lihat ACL-nya. Nah, ini udah ada match sesuai dengan traffic yang ada. Coba kita berhentiin. Match. Ya, berhenti kan? Nggak nambah. Nah, kenapa di DB tetap berjalan? Karena kan kita cuma apply PBR-nya dari web ke arah app. Kita nggak ada koneksi dari app ke DB. Pun dari web ke DB kan kita nggak ada connectivity atau kita nggak ngotak-ngatik sih PBR-nya. Cukup seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Jadi untuk PBR kurang lebih konfigurasi seperti itu. Jadi yang pertama kita config adalah dari si device-nya dulu. Device-nya kita define, dia fisik atau virtual. Lalu kita config dari device selection policy. Dari device selection policy ini nanti kita apa namanya, config dari deployed graph instance-nya. Lalu apa namanya, sorry ini kita cuman verify aja. Lalu kita config di service graph template-nya. Lalu setelah itu kita config di L4 L7 policy based redirect-nya. Lalu lanjut kita apply di kontrak yang kita udah pasang di sini. Next kita tinggal verify aja di sini sih, di deployed graph instance-nya. Nah, kalau state-nya udah applied, dia bakal udah ini ya, apa namanya, udah bisa dipakai PBR-nya. Nah, kalau misalnya cobalah kita apa namanya, acak-acak nih. Kalau misalnya ini kita nggak pakai ya,
let's say. Nah, ini kita nggak pakai. Nggak bisa. Nah, gagal kan? Gagal ya. Lihat di deploy grab instance-nya, file to apply. Nah, tadi ada yang kita hapus. Config-kan di L4, L7 policy base redirect-nya. Jadi L3 destination-nya belum di-define tadi. Kita define ulang ya. 10.2, 22, 21, macOS-nya yang tadi kita catat. Ini dia macOS-nya. Ambil, taruh sini, submit. Nah, kita lihat lagi. Oke, ini udah bisa diping lagi. Di verify lagi di deploy graph instance-nya. Ini udah flight. Oke, coba kita cek show IP root DRF ID01. Nah, ini dia nih. Tadi dia via VLAN 231 ya kan. Ini via L3 out. Nah, setelah kita pakai static root dia harusnya 221 karena point to point-nya ke arah BD. Gitu. Ya, cukup untuk apa namanya tutorial service grab ya. Jadi ini yang kita pakai ada one arm. Next coba kita demokan dengan two arm. Demikian, selamat malam. Thank you.